Hai PCC Summit, selamat datang ke ibadah online kita pada pagi hari yang indah dan luar biasa ini saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, hari ini harinya yang dijadikan oleh Tuhan, oleh itu mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya saudara. Walaupun kita semua beribadah di rumah kita masing-masing saudara, tetap ada sukacita, amin saudara. Mari kita tinggikan Yesus, mari kita muliakan Yesus karena Dia layak dimuliakan dan ditinggikan saudara, amin. Saat ini saya menjemput semua kita di rumah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Dan masa seterusnya, Simeon dan timnya akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita angkatkan pujian kita dalam Tuhan. Segala puji syukur. Mari kita semua tepuk tangan. Angkatkan pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita angkatkan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, oh haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Berguna bagi Tuhan kita. Amin. Segala puji syukur kita bagikan kepada Tuhan. Kita angkatkan bagi Dia. Haleluya. Mari kita teruskan dengan lagu pujian kita yang seterusnya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita angkatkan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. 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 Mari kita angkatkan penyembahan kita dalam Tuhan. Kita katakan, sungguh indah perbuatan-Mu Tuhan, sungguh indah anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sekali lagi kita angkatkan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita semua menyembah Tuhan. Kita angkatkan penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Mari sama-sama semua katakan, kita naikkan penyembahan ini. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku.
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Haleluya Tuhan. Saudara, mari saat ini kita siapkan hati, kita mau berdoa untuk Perdana Menteri kita yang baru serta kabinet yang telah dipilih, saudara, supaya mereka boleh memimpin negara Malaysia dengan baik, saudara, khasnya dalam menangani kes COVID, ekonomi, dan juga masa depan Malaysia. Mari saudara, kita di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada saat ini, kita angkat tangan ke surga, saudara, sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan bersama saudara. Haleluya. Kita angkat suara, kita berdoa bersama-sama dalam bahasa roh. Hira bakara laba sekira laba raba kara laba. Hira basekira laba raba baba baba baba. Haleluya. Bapa surgawi, Engkau berkata dalam firman-Mu dalam 1 Timotius 2 ayat 1 hingga 3, pertama-tama naikkanlah permohonan, doa syafaat dan kesyukuran kepada para raja-raja dan pembesar kami, supaya kami boleh hidup tenang dan tentram, Tuhan. Apa di bangsa ini, Tuhan, itulah yang baik dan berkenan kepada Engkau. Apa mari kami berdoa saat ini, Tuhan, untuk Perdana Menteri kami yang baru, Dato' Seri Ismail Sabri dan kabinetnya, Tuhan. Engkau pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kepada Perdana Menteri kami dan kabinetnya hikmah dan kebijaksanaan dan kemampuan, Tuhan, untuk menangani kes COVID di Malaysia, Tuhan, dan juga masalah krisis ekonomi, Bapa, dipulihkan, Tuhan, dan juga Bapa, dengan kepimpinan mereka, Bapa, Malaysia akan masuk dalam kemajuan, Tuhan, dan pemberkatan yang luar biasa. Malaysia akan mengalami masa depan yang cerah, Tuhan, dan diberkati. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kiranya Allah menyertai mereka dan memberkati mereka. Berikanlah mereka, Tuhan, rasa takut akan Allah selalu, Tuhan, mengandalkan Engkau selalu, Tuhan. Dengan itu kami percaya Engkau akan memberkati kepimpinan mereka. Bapa, kami serahkan Perdana Menteri kami yang baru serta kabinet yang tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang hidup yang berkuasa, kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom BCC Summit, apa kabar semua? Saya percaya dimanapun kita berada pada saat ini, walau di depan PC, di depan laptop, atau di depan telepon, kita semua akan dapat merasakan sukacita Tuhan. Kita akan dapat merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebab hadirat Tuhan itu nyata. Ada satu permintaan untuk jemaat-jemaat yang sedang menonton pada saat ini. Bolehkah walaupun di depan screen, walaupun kita berhadapan dengan screen kita punya gadget kan, kita berikan senyuman yang paling lebar, ataupun mungkin ada kawan di kiri kanan kita boleh berjabat tangan dan mereka, supaya kita dapat merasakan macam kita sedang beribadah di gedung gereja kita kan. Talent lama sudah tidak kita Rindu juga. rindu sudah saya. Dan juga yang pertama kali mengikuti ibadah online EPC Summit, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan hai, selamat datang. Kamu juga boleh scan QR Code di screen Anda sekarang, supaya pastor dan pemimpin-pemimpin akan menghubungi Anda selepas kebaktian ini. Puji Tuhan, pada bulan September nanti IPCC akan mengadakan ibadah KKR kesembuhan bersama Pastor Andy Anyi dari SIB On The Rock Miri Sarawak. Bersamaan 11 September jam 8 malam secara Zoom, Pastor Andy Anyi akan berdoa khusus bagi mereka yang sakit seperti darah tinggi, kencing manis, diabetes, kanser, buta tuli, COVID dan sebagainya, Talent. Jadi oleh itu sila jemput teman-teman Anda yang sakit untuk mengikuti KKR kesembuhan ini, karena kita percaya mukjizat Tuhan itu nyata dan menyembuhkan mereka yang sakit. Ada amin? Amin. Ya, dan selain daripada itu, Pastor Andy Anyi akan juga berkhotbah pada minggu tersebut juga.
Untuk pengumuman yang kedua, pada 8 hingga 9 Oktober 2021, kita akan mengadakan konferensi community digital yang akan berlangsung di platform Zoom. Yuran adalah Rp20 seorang, mari kita mendaftar sebelum 12 September 2021. Konferensi ini sangat bagus dan buat pertama kalinya diadakan, semua pengkhotbah mantap dan luar biasa. Melalui konferensi ini, kita dapat menghidupkan semula iman dan pemuridan melalui teknologi. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita mendaftar bersama-sama. Untuk mendaftar, boleh hubungi Dayan dan Fred. Seterusnya talent, kita ada program khas untuk yang sudah berkawin atau berkeluarga. Kau sudah berkawin kah? Belum. Oke, jadi perjumpaan ini bertema mencari keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Mereka akan belajar untuk memberi waktu yang seimbang dalam 3 perkara tadi, yaitu pekerjaan, keluarga, dan pelayanan. Best kan talent? Yes. Aduh, tapi kita belum berkawin, Bang. Jadi kita pas dulu yang ini kan. Jadi kamu yang sudah berkawin atau berkeluarga, mari ikuti di Zoom link di screen sekarang, ada ID-nya di sana. Dan Anda dijemput hadir dan pastinya perjumpaan kali ini akan membawa kebaikan kepada kamu. Amin. Pengumuman yang terakhir adalah mengenai apps EPCC. Apps EPCC adalah salah satu alat penting yang kita gunakan untuk memastikan semua jemaat senantiasa berkoneksi dengan visi, misi, dan arah tuju gereja. Selain itu, di apps EPCC terdapat juga bahan pemuridan seperti inspirasi Alkitab, khotbah-khotbah, acara-acara gereja, dan info lain tentang EPCC yang Anda boleh dapat secara percuma. Oleh itu, sila download aplikasi ini di Google Play ataupun App Store hari ini juga. Baiklah, tiba masanya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Anda boleh memberi 3 cara, yaitu pertama melalui cek ke Excel Point Community Church, yang kedua secara online atau ATM di nomor bank di screen, dan juga boleh memberi secara touch and go. Baiklah, sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa di atas segala kemurahan Engkau, segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di atas pertolongan Engkau Tuhan, penyertaan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang sempat memberi ya Tuhan, dan juga yang tidak sempat memberi juga ya Bapa. Engkau mendengarkan ya Tuhan doa mereka ya Tuhan. Mungkin mereka dalam kekurangan ya Tuhan, kesusahan pada saat ini ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau menghulurkan tangan Engkau ya Tuhan untuk menolong mereka pada saat ini Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom sekali lagi. Dan pada waktu ini kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan kepada semua jemaat EPCC yang mendengar, sama ada di Induk atau di Cawangan lain, di Kucing, dan juga semua tetamu-tetamu dari gereja lain yang mungkin masuk dan menonton ibadah kami. Kami ucapkan selamat datang sekali lagi. Dan semoga firman pada pagi ini dapat memberkati saudara-saudari. Saya mau bawa satu firman yang bertajuk dari kerugian kepada keuntungan. Ya, dari kerugian kepada keuntungan. Dan kalau kamu lihat slide itu ya saudara-saudari, kerugian dalam bahasa Inggris kita berkata disadvantage. Ya, yaitu satu situasi di mana tidak menguntungkan kita. Satu situasi yang tidak membantu kita, yang tidak menguatkan kita. Tetapi kemudian situasi itu, disadvantage itu diubah menjadi sesuatu yang menguntungkan kita, yang membantu kita. Atau namanya advantage. Ya, saya berikan satu contoh supaya senang kita mengerti. Nah saudara-saudari, ini adalah gambar satu alat yang sering digunakan di kantor, di sekolah, namanya post-it saudara-saudari. Jadi post-it ini sangat luar biasa karena post-it ini kita bukan saja bisa tulis sesuatu di atasnya, tapi kita bisa tanggalkan,
kemudian kita bisa lekat hampir di mana-mana saja saudara-saudari. Ini bisa dilekat di atas buku, di atas meja, di dinding. Dan besar kemungkinan dia tidak akan tertanggal. Ya, ini kamu kena beli yang kualitas punyalah. Dia tidak akan tertanggal, dia akan berada di situ untuk waktu yang sangat lama. Supaya bila kita lihat, kita ingat, oh hari ini kena pergi beli telur ayam ya. Oh esok ada meeting dengan penatua. Jadi inilah namanya post-it. Dan apa yang luar biasa ialah bukan saja bisa dilekat dan tidak akan tanggal dengan senang. Kalau kita mau guna lagi, maksudnya kita mau tarik keluar, kemudian kita mau tulis sesuatu, kemudian lekat di tempat lain, itu bisa diguna beberapa kali. Ya, nggak bisa guna selamanya, tapi 2-3 kali tidak menjadi masalah. Jadi itu satu ciptaan yang sangat ajaib. Nah itulah gambar orang yang menciptanya. Dan dia telah menghasilkan keuntungan sampai berjuta-juta dolar. Karena post-it itu merupakan satu ciptaan, satu kekreatifan yang sangat luar biasa saudara-saudari. Nah saya mau beritahu bagaimana post-it ini telah dicipta. Nah saudara-saudari yang mencipta post-it ini dia bukan duduk dan mau mencipta post-it sebenarnya. Bukan itu tujuannya. Pekerjaannya bukan mau mencipta post-it ini. Sebenarnya dia bekerja di sebuah syarikat yang membuat gum ya atau glue. Dan syarikatnya sebenarnya itu membuat gum yang sangat kuat. Ini macam 3M, macam gum cap gajah itu. Nah, itu tempat kerjanya. Tetapi setelah bertahun-tahun dia coba, dia nggak bisa menghasilkan satu gum yang kuat. Dan dia berasa sangat kecewa karena gum yang dia mau ciptakan itu tidak terjadi. Selalu tertanggal, ya, nampak macam kuat tapi tidak akan melekat dengan terlalu kuat. Jadi dia sangat kecewa. Di mata orang yang dalam industri membuat gum itu satu kegagalan. Ya, apa gunanya gum itu bisa dilekat di dinding, di semen, di kaca, di kayu, tapi tidak kuat. Tetapi pada satu hari pencipta ini telah bertemu dengan temannya. Dan sambil mereka bercakap-cakap, temannya berkata, waktu temannya itu pergi ke gereja. Di gerejanya itu lagu pujian sembah itu daripada sebuah buku. Ya, jadi buku itu diletak di gereja. Jadi tiap-tiap kali bila datang gereja bawa pujian sembah, mereka akan ambil buku itu dan buka. Dan kemudian dari muka surat tertentu mereka akan menyanyi Kidung Agung yang ada dalam buku itu. Nah apa yang berlaku ialah kawannya memberitahu pencipta ini. Dia kata kadang-kadang bila saya mau cari lagu-lagu itu saya malas mau cari. Jadi saya ke tempat duduk yang sama, saya akan tandakan muka surat ini. Lagu itu di muka surat ini saya akan letakkan satu keping kertas. Supaya minggu depan bila saya kembali ke tempat duduk yang sama. Dan saya lihat buku yang sama. Saya tidak perlu cari-cari. Ada buku, ada kertas di dalam, ada bookmark itu. Tapi masalahnya tiap-tiap kali saya buka bookmark itu akan jatuh. Dia kata, sangat leceh. Saya kena pungut bookmark itu dari tanah dan kemudian lekat kembali. Susah dia kata. Dan dari situlah pencipta ini tiba-tiba mendapat satu idea. Walaupun saya gagal, walaupun saya sekarang dalam situasi yang merugikan, disadvantage. Karena saya tidak dapat mencipta gum yang kuat, yang kekal. Kenapa saya tidak letakkan gum ini ke atas kertas? Karena gum ini bisa lekat di mana-mana, tetapi juga bisa ditanggal keluar dengan senang. Dan kenapa saya tidak cipta post-it? Maka inilah satu contoh cerita di mana situasi yang merugikan, situasi yang tidak menguntungkan, disadvantage, telah diubah menjadi situasi yang menguntungkan atau situasi yang mempunyai advantage, saudara-saudari. Dan sebagai manusia biasa, semua orang mau advantage. Semua orang mau situasi yang menguntungkan. Mana ada orang yang berdoa, Bapak, berikan aku disadvantage, berikan aku situasi yang merugikan dalam hidupku. Tidak ada orang berdoa begitu saudara-saudari. Kalau kamu datang cari saya, kamu kata, Pastor doakan untuk anak saya, tahun depan dia mau ke sekolah. Doakan untuk dia. Takkanlah saya berdoa, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hantarlah anak kecil ini ke sekolah yang paling teruk, di mana guru-gurunya paling malas mengajar, di mana murid-muridnya tidak mau belajar tapi mau main, mau pukul orang.
hantarlah anak itu ke situ supaya dia dapat bersinar untuk Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang berdoa begini. Saya akan doakan Bapak, buka jalan supaya dia pergi ke sekolah yang terbaik. Amin. Buka jalan supaya guru-guru yang mengajar semuanya baik-baik. Tunjukkan jalanmu supaya anak ini bisa duduk dengan teman-teman yang rajin belajar. Supaya anak ini pun juga menjadi rajin belajar. Karena semua orang pasti mau situasi yang menguntungkan. Tidak ada orang mau situasi yang merugikan. Bila kita mau ke Kuala Lumpur, kita tahu jalannya jam. Kita bangun jam 3 pagi, 4 pagi, kita sudah mulakan perjalanan. Kenapa? Kita mau sampai awal, kita nggak mau mula jam 9, di mana nanti perjalanan 4 jam menjadi perjalanan 8 jam. Jadi dalam hidup kita, semua orang mau situasi yang menguntungkan atau tidak merugikan. Tetapi saudara-saudari, bukan semua atau setiap kali ini akan terjadi dalam hidup kami. Bukan setiap kali seperti apa yang kami mau ini akan terjadi. Malah kadang-kadang terjadi situasi yang tidak menguntungkan yang bukan kita pilih. Yang sebelum kita dilahirkan sudah begini. Contohnya kita mungkin berasa rugi kalau saya datang daripada suku atau kaum ini. Kalau saya dilahirkan seperti kaum itu, suku itu kan lebih bagus. Ekonominya lebih bagus, ya banyak banyak keuntungan yang diberikan oleh pemerintah. Kita mungkin berpikir begitu. Kita mungkin berkata, alangkah lebih bagusnya. Kenapa saya tidak dilahirkan di keluarga orang yang lebih kaya? Supaya mereka ada uang untuk membiayai persekolahan saya. Saya pasti saya orang yang pintar. Kalau saya diberikan kesempatan untuk belajar di universitas, saya pasti saya boleh jadi seorang dokter. Saya boleh jadi seorang peguam, juru acara. Semua itu saya bisa buat. Tapi saya dilahirkan di keluarga yang miskin, sederhana. Sampai jangan kata biaya sekolah, biaya baju, biaya sara hidup pun tidak cukup. Bukan saya yang memilih. Tapi sudah terjadi begini. Apa itu? Itu situasi yang tidak menguntungkan, disadvantageous dalam hidup kita. Nah, pada hari ini saya mau bawa satu firman yang memberitahu saudara-saudari bahwa Allah adalah Allah yang mampu mengubah situasi yang merugikan dalam hidup kita menjadi situasi yang menguntungkan dalam hidup kita. Saya ulang kembali. Allah kita adalah Allah yang mampu berkarya. Supaya apa yang menjadi kekurangan, menjadi kerugian dalam hidup kita. Itu ditukar, diubah menjadi sesuatu yang menguntungkan. Apa yang disadvantage in our lives dalam hidup kita. Sekarang diubah menjadi advantage in our lives. Allah mampu melakukan itu semua. Allah bukan saja mampu memberikan kepada kita lingkungan yang aman, yang damai, yang enak. Tetapi kalau kita termasuk dalam situasi yang sulit, yang susah, di mana kita ada banyak perkara yang merugikan, tidak menguntungkan, Allah masih tetap bisa bekerja. Supaya apa yang merugikan sekarang menjadi apa yang menguntungkan. Ada sebuah ayat di Kejadian 50:20. Haleluya. Ini tentang hidup Yusuf. Ini setelah beberapa fasa tentang hidup Yusuf yang panjang. Apa yang terjadi kepadanya. Segala tantangan yang dia harus alami. Segala cabaran dan akhirnya suksesnya, keberhasilannya. Dan Yusuf bersaksi begini sama saudara-saudaranya, abang-abangnya. Dia berkata, engkau mereka-rekakan. Engkau merencanakan supaya ada kerugian dalam hidup saya. Saya dibuang dari keluarga. Saya dijual. Tetapi Allah telah menggunakan situasi itu untuk mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi Allah tidak bekerja melalui Yusuf di mana apabila Yusuf dijual sebagai seorang hamba, Allah mengambil Yusuf dan letakkan kembali ke tempat yang enak. Allah tidak buat begitu. Tetapi di mana saja Yusuf berada. Sewaktu Yusuf menjadi hamba di rumah Potifar. Lepas itu istri Potifar mula merekakan yang jahat. Sengaja menuduh Yusuf.
Allah tidak angkat Yusuf untuk melindungi dia dari situasi itu dan letak di tempat lain, tidak. Allah terus menyertai Yusuf. Sampai bila Yusuf masuk penjara pun Allah bersama dia. Kenapa? Sebab Allah dalam proses untuk berkarya. Supaya apa yang merugikan kita, apa yang disadvantage dalam hidup kita, sekarang bisa diubah menjadi advantage atau sesuatu yang menguntungkan. Itulah kekuatan dan itulah hikmat yang Allah kita miliki. Katakan amin, saudara-saudari. Dan akhirnya Yusuf bukan saja melindungi bangsa Mesir, tapi Yusuf juga dapat melindungi bangsanya sendiri bila dia dapat membekalkan makanan sewaktu kebuluran. Jadi apa yang direncanakan jahat, yang merupakan sesuatu situasi yang merugikan, Allah bisa mengubah menjadi satu situasi yang menguntungkan. Saudara-saudari, hari ini mungkin pelajaran kamu tidak banyak. Hari ini mungkin kecekapan kamu, skill kamu, pengetahuan kamu tidak sebanyak orang lain. Hari ini kamu mungkin datang dari keluarga yang sederhana. Hari ini kamu mungkin bekerja di kilang yang kecil. Hari ini kamu mungkin habis sekolah daripada sekolah yang mungkin tidak terkenal dengan sekolah lain. Hari ini mungkin CV, biodata Anda tidak setebal orang lain. Tidak apa. Allah dapat berkarya supaya situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang menguntungkan. Ada satu firman yang berkata di Mazmur 37. Dia kata langkah orang benar itu ditetapkan oleh Allah. Amin. Langkah orang yang berkenan kepada Allah ditetapkan oleh Allah. Waktu dia berjalan, Allah yang menetapkan langkahnya. Tetapi firman seterusnya berkata apa? Bila dia jatuh. Macam mana orang yang berjalan langkahnya ditetapkan oleh Allah bisa jatuh? Begitulah firman Tuhan. Tapi puji Tuhan firman-Nya berkata bila dia jatuh, dia tidak akan tersungkur selamanya. Ada satu translasi bahasa Indonesia yang lama dia kata, dia tidak akan cedera parah, haleluya. Dia tidak akan terlantar untuk selamanya. Kenapa? Sebab tangan Allah akan menopangnya. Jadi kalau kamu pada hari ini dalam situasi yang tidak menguntungkan dan merugikan saudara-saudari, di dalam Allah ada kuasa, di dalam Tuhan ada karya untuk mengubah situasi yang tidak menguntungkan menjadi situasi yang menguntungkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Untuk itu saya mau bawa satu cerita daripada hidup seorang muda yang bernama Daud, saudara-saudari. Dan ini cerita sewaktu Daud menentang Goliat. Nah saudara-saudari, saya mengaku saya sudah banyak kali membawa firman tentang Daud dan Goliat. Tetapi saya selalu percaya setiap orang percaya harus bertumbuh dalam kepercayaan dan kematangannya. Dan tiap-tiap kali bila saya menghadapi satu kesulitan, saya kembali kepada cerita ini, saya selalu mendapat satu pengertian yang lebih dalam tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Maka hari ini ya sesuai dengan tema gereja pada bulan ini, yaitu mau menang, kita mau mengatasi. Saya mau bawa cerita menunjukkan bagaimana walaupun Daud dalam situasi yang merugikan dia. Pada waktu dia mau bertarung dengan Goliat, dia di dalam satu situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi akhirnya Daud masih tetap mengalahkan Goliat. Dan apa yang kita boleh belajar dari situ, supaya dalam hidup kita juga tahu, kita tidak perlu takut, khawatir, risau dengan situasi yang tidak menguntungkan. Karena kalau ada Allah, pasti situasi itu diubah menjadi situasi yang menguntungkan kita. Kalau kita lihat beberapa ayat di dalam pertarungan di antara Daud dengan Goliat. Sebelum pertarungan itu terjadi, ada 4 perkara yang sangat jelas menunjukkan Daud itu di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Disadvantage. Yang pertama, firman Allah berkata, abang-abangnya itu adalah pengikut Raja Saul. Di ayat 14-15, karena Daudlah anak yang paling bungsu, jadi abangnya yang ada kesempatan untuk mengikut Raja Saul. Tapi Daud apa? Ayat 15, dia harus pulang dari Saul dan dia harus menjaga domba-domba untuk bapaknya. Jadi apa kekurangan yang ada dalam Daud? Daud tidak seperti abang dia. Karena abang-abangnya lebih tua. Abangnya ada kesempatan untuk mengikut Raja Saul. Wah, famous saudara-saudari, berbangga.
Mereka berjalan dengan Raja Saul, orang semua menghormati. Orang berkata, wah bukan itu si anak Isai yang paling sulung. Sangat megah dia berjalan dengan raja. Tapi Daud tidak ada kesempatan itu karena posisinya sebagai anak yang paling kecil. Siapa yang harus menjaga domba bapaknya? Dia. Maka itulah firman Allah berkata, sambil abangnya mengikut Saul, Daud harus pergi dari Saul dan menjaga domba. Inilah satu situasi merugikan yang selalu kadang-kadang kita alami. Kita tidak mengenal orang yang penting. Ya, kita tidak mengenal orang-orang yang boleh membantu kita. Kadang-kadang kita berkata, yalah orang itu dia diberkati lah. Kenapa? Oh saudaranya kan businessman. Ya, suaminya kan kenal orang ini orang itu. Mereka bisa pergi ke pejabat pemerintah, minta sekolah yang bagus. Kita tidak kenal sesiapapun. We don't know anybody. Saya ada seorang kawan dulu ya yang kerja dengan saya, pelajarannya tidak tinggi. Saya rasa form 5 saja. Tapi dari umur yang muda dia bisnis. Dia buka kedai karaoke, saudara-saudari dia selalu undang saya pergi. Saya kata no, saya tidak pandai menyanyi, alasan sajalah. Kemudian dia buka kolam ternakan udang, hari ini dia sudah menjadi dato. Kamu tahu macam mana saudara-saudari? Sebab dia gunakan advantage ini. Dia sangat senang mengenal orang. Dia kenal ketua polis, dia kenal polis-polis, dia kenal pegawai daerah, dia kenal YB, semua dia kenal. Tapi Daud tidak ada kelebihan macam ini. Mungkin kamu pun macam itu juga. Saya tidak kenal sesiapa yang boleh memajukan hidup saya, yang boleh membawa saya ke next level. Daud pun begitu. Yang kedua, apa kekurangan yang Daud ada? Di ayat 16, firman Tuhan berkata, Goliat sudah bersama dengan askar Israel 40 hari lamanya. Bayangkan saudara-saudari, sudah 40 hari askar-askar Goliat itu, askar Israel sudah melihat Goliat. Mereka sudah mengkaji, mereka sudah melihat dia, mereka sudah meneliti dia. Dan sepatutnya mereka harus tahu bagaimana menewaskan dia. Sudah 40 hari, mereka patutnya sudah meeting, sudah berbincang. Nah inilah cara kita mengalahkan Goliat. Ya mungkin kita guna taktik ini. Daud tidak ada. Dia baru sampai. Dalam bahasa kita hari-hari kita kata ini orang late comer. Kita kata dia tidak ada head start. Tidak ada permulaan yang awal. Dan kadang-kadang bukankah hidup kita macam itu. Orang lain belajar lebih tinggi dari kita. Orang lain sukses lebih tinggi dari kita. Orang lain buat bisnis, bapaknya meninggalkan uang, dia ada modal besar. Dia terus buka perniagaan yang lebih besar dari kita. Dia upah pekerja yang lebih banyak dari kita. Kita ketinggalan. Kita di belakang macam Daud. Daud baru sampai saja, baru bertemu Goliat first time. Orang sudah bertemu dengan Goliat 40 hari. Kadang-kadang hidup kita begitu kan. Satu lagi kekurangan yang ada pada Daud. Oh sayang sekali. Firman Tuhan berkata bila Daud pergi ke medan peperangan, dia bukan kungfu panda, dia food panda saja saudara-saudari. Orang lain di medan peperangan itu askar, mau berperang, mau mengalahkan musuh, mereka kungfu panda. Daud apa buat di sana? Hantar roti sama abangnya. Food panda saja. Macam mana food panda mau hidup dan sukses di medan peperangan? Itulah kekurangan yang ada pada Daud. Dan yang terakhir kalau kita lihat di ayat 28-33. Tidak ada orang yang bersorak untuk Daud. Kamu bacalah, tidak ada. Tidak ada orang yang berkata, Daud go, you the man. If you can, no one can. Tak ada saudara-saudari. Dan ada waktunya kita rasa begitu kan dalam hidup kita tidak ada tukang sorak. Mana cheerleader aku? Bila saya mau buat bisnis, wow istri saya kata, janganlah bang rugi nanti. Belum start sudah dimarah, sudah ditegur. Bila kita mau tukar pekerjaan, kita mau melayan. Tidak ada orang yang kata, go. Orang kata, kau jaga. Macam Daud. Dia belum lagi bertarung dengan Goliat. Tidak ada tukang sorak. Abangnya sudah menegur dia, kau buat apa di sini? Aku tahu hati kau itu. Wow, keji, kena marah lagi. Waktu Daud mau bersiap berperang, dia sudah siap mau melawan Goliat. Raja Saul kata apa? Kau enggak boleh. Kau bukan panglima, kau enggak ada pengalaman berperang. Jadi dalam 4 ayat ini menunjukkan situasi yang tidak menguntungkan untuk Daud. A disadvantage situation untuk Daud.
Kalau dibanding dengan askar lain, mereka semua ada advantage. Mereka adalah perwira, mereka adalah panglima, mereka sudah berada di situ meneliti situasi, sudah ada head start. Mereka juga, kalau pasti seorang berkata, saya mau berperang dengan Goliat, pasti akan ada tukang sorak. Karena itu memang kerja mereka. Tetapi yang luar biasa, akhirnya tidak ada satupun orang Israel termasuk Raja Saul yang berani melawan Goliat. Tidak ada satupun. 40 hari mereka dalam ketakutan. Kalau mau cakap kasar sedikit, 40 hari mereka terkencing dalam seluar. Menunggu, menanti. Tunggu apa? Tidak ada orang tahu. Tapi seorang anak muda yang tidak ada kelebihan, tidak ada keuntungan dalam situasinya. Dia seorang saja yang bangkit melawan Goliat. Pada hari ini saudara-saudari, kalau kita dalam situasi yang susah, Allah ada rencana. Allah ada rencana, Allah ada karyanya. Allah tidak akan biarkan kamu. Allah tidak akan biarkan yang melemahkan kita, yang merugikan kita, terus menjatuhkan kita. Tidak, saya percaya Allah bisa mengubah apa yang merugikan kita menjadi sesuatu yang menguatkan dan menguntungkan kita. Bagaimana Allah lakukannya untuk Daud. Nah, kita nggak ada masa untuk baca tiap-tiap ayat, ya kamu tulis saja. Kau lihat di 1 Samuel 17, 8 hingga 10. Kita lihat beberapa perkataan yang dilemparkan oleh orang-orang yang ada di dalam peperangan itu. Yang pertama Goliat. Kalau kamu lihat bahasa Goliat daripada ayat 8 hingga 10, Goliat itu berbicara seperti seorang pewira berbicara dalam peperangan. Kamu lihat apa yang dia kata? Dia kata, mari kau carilah orang paling kuat. Hari ini kita one by one. Wah, itu perkataan yang sangat terkenal waktu di sekolah. Di sekolah kan begitu, main-main bola bila orang tenang kita mau gaduh. Lepas gaduh-gaduh, tolak-tolak. Come on, one by one. Lepas sekolah tunggu di luar, one by one. Cewa macam maco. Nah, inilah Goliat. Mari one by one, jangan cakap banyak. Kau hantar the best, I'm the best. Kita turun, kita lihat siapa menang. Ini bahasa apa? Ini bahasa peperangan. Dalam peperangan selalu kan orang cakap begitu. Hantarlah yang paling kuat. Saya yang paling kuat, kita bertarung. Lihat siapa menang. Kemudian kita lihat apa yang orang Israel kata. Ayat yang ke-25. Mereka berkata begini. Oh, orang ini dia berani mencemuh kita. Ada orang Filistin yang bernama Goliat, badannya tinggi. Dia memperkecilkan kita. Tetapi kalau kita mengalahkan dia, kita akan dianugerahkan kekayaan. Kita akan berkawin dengan anak raja, bernikah dengan anak raja. Dan kemudian kita tidak perlu bayar pajak. Ini bahasa apa? Ini bahasa orang berperang juga. Kalau kamu tanya askar-askar, dia akan berpikir begitu. Kalau saya menang peperangan, saya balik, saya jadi hero, dia kata. Saya jadi pewira, pasti nama saya terkenal. Kalaulah saya hidup ya, pasti nama saya menjadi top. Ini apa? Ini semua pemikiran tentang peperangan. Nah, lihat lagi satu watak. Raja Saul. Bila Raja Saul bercakap dengan Daud di ayat 33, dia kata apa? Tidak mungkin dapat kau menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. You cannot. Sebab kau masih muda dan dari muda dia sudah dilatih. Ini bahasa apa? Ini bahasa orang yang berperang. Orang yang berperang selalu bercakap macam itu. Mereka menilai kekuatan musuh. Mereka menilai apa yang kita ada. Kemudian mereka buat pertimbangan. Dia lebih berpengalaman. Kamu tidak ada. Kamu tidak boleh melawan. Ini bahasa apa? Ini juga bahasa peperangan. Satu lagi contoh, Goliat bila dia bertemu dengan Daud. Punyalah marah si kawan kita. Dia terus marah, dia kata, "Hoi," dia kata, "kau ingat aku anjing gak?" Dia sangat marah karena Daud datang dengan tongkat, saudara-saudari. Dia sangat rasa marah, dia kata, "Kau ingat aku anjing gak datang pakai tongkat cari aku?" Lepas itu dia kata, "Aku akan bunuh kau, aku akan biarkan daging kau dimakan oleh burung-burung." Wow, ini bahasa apa? Ini bahasa kasar, bahasa orang berperang, begitulah kan. We will fight, I will leave you. Saya akan biarkan kau dimakan bangkai kau, busuk. Ini bahasa peperangan. Mari kita lihat bahasa Daud. Ya, apa yang keluar dari mulut Daud? Ayat 26. Bila kali pertama, bila Daud mendapat tahu ada orang yang bernama Goliat yang sedang mencabar orang Israel untuk berlawan. Perkataan yang keluar dari mulut Daud ialah ini. Ini orang siapa?
Mana dia berani mencabar askar Allah yang hidup. Jadi pada Daud ini bukan peperangan. Ini soal orang yang mau melawan menentang kerajaan Allahnya, nama Allahnya. Daud tidak melihat ini sebagai peperangan dunia. Daud melihat ini sebagai sesuatu yang lebih tinggi, yaitu nama Allahnya sedang dicemooh. Yang kali kedua, bila Daud bercakap dengan Raja Saul, dia juga kata yang sama. Dia kata ini soal nama Allah telah dicemooh. Jadi untuk Daud ini bukan one by one melawan seorang perwira peperangan antara dua bangsa. Ini soal Allah telah dicabar. Dan kamu tahu di ayat 45-47 bila Daud bertarung dengan Goliat, juga cara dia bercakap. Dia kata apa? Bukan saya melawan. Sebab kau menentang Tuhan. Tuhanku akan menewaskan kau. Aku bertempur tapi bukan aku yang bertempur. Tuhan. Semuanya Tuhan, 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 Allah, Allah, Allah. Maka itulah kenapa Daud berani melawan Goliat. Orang lain melihat semua ini sebagai satu lagi peperangan. Satu lagi pergaduhan. Satu lagi pembunuhan. Tapi Daud melihat ini sebagai nama Allah telah dicabar. Dan kalau nama Allah telah dicabar, pasti Allah akan bertindak. Dan kalau Allah pasti bertindak, bukankah kita akan pasti menang? Jadi dengan yakin saya berani turun dan melawan Goliat. Haleluya. Orang berkata kalau orang Indonesia ada 3 perkara nggak bisa dicabar. Yang pertama, Tony. Sebab tidak ada negara di dunia ini yang nama pria Tony sebanyak di Indonesia. Indonesia lempar batu pasti kena Tony. Nah, itu jangan cabar. Nggak ada negara boleh berkata kami ada lebih banyak Tony dalam negara kami. No, Indonesia menang. Yang kedua, orang Indonesia nggak bisa dicabar makan sambal. Kalau kau berani kau cobalah. Saya sudah mengaku kalah. Jangan sekali-sekala cari orang Indonesia dan berkata kita lawan makan sambal. Kau pasti tewas. Dan yang ketiga badminton. Selama saya menjadi gembala, saya hanya ada satu perkara saja yang buat jemaat marah. Bila saya cakap badminton Malaysia lebih hebat dari Indonesia. Mata mereka terus berubah. Ada api di dalam rambut mereka. Segala siapa gembala mereka lupa. Karena kalau badminton bulu tangkis jangan dicabar orang Indonesia. Begitulah semangat Daud. Dia tidak peduli. Dia kata ini soal kerajaan Allah. Dan inilah caranya untuk kita mengatasi situasi yang merugikan kita. Kita tidak boleh berpikir cara dunia. Kalau kita memikir cara dunia, kita tidak akan mengalami kemenangan. Kita harus memikir cara kerajaan surga. Kita harus memikirkan hal-hal Tuhan. Lepas itu baru kita akan dapat pengertian bahwa kekurangan kita, situasi yang merugikan kita sebenarnya adalah situasi yang menguntungkan kita. Nah, saya jelaskan lebih lanjut bagaimana. Di dalam bahasa Inggris ada satu perkataan, keeping up with the Joneses. Ini satu ungkapan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Jones itu seperti sebuah keluarga yang hidup di taman kita lah, tetangga kita. Dan kajian ini mengatakan manusia akan selalu mau berlomba-lomba dengan Jones. Maksudnya kalau kita tinggal di apartemen yang sama, kalau Jones ada TV 40 inci, kita mesti mau beli 40 inci juga. Kalau anaknya bisa tuition piano, kita pun mau anak kita tuition piano. Kalau istrinya bisa ke holiday di Langkawi 1 tahun sekali, kita juga mau buat perkara yang sama. Itulah maksudnya keeping up with the Joneses. Karena manusia percaya, kalau saya boleh hidup di lingkungan ini, kenapa saya tidak boleh miliki apa yang dia ada? Dan untuk orang Indonesia, saya gunakan ini, orang Malaysia. Tidak mau ketinggalan dengan keluarga Budi Hartono. Kalau kita tinggal di kampung dan Budi Hartono juga tinggal di kampung, senang. Budi Hartono nggak ada HP, kita pun nggak ada HP. Tapi kalau Budi Hartono tinggal di Ralau dan kita pun tinggal di Ralau, dan kita lihat Budi Hartono beli HP baru untuk istrinya, pasti kita mau juga. Kita tanya, bila birthday kau sayang? Saya belikan, lebih besar lagi. Cewa. Kalau Budi Hartono tinggal dengan kita di apartemen Tanjung Bunga yang juta-juta itu. Apa yang Budi Hartono ada, kita juga mesti mau ada. Kalau kita tidak ada, kita sudah ketinggalan. Itulah manusia.
Dan selagi kita ada pikiran seperti ini, apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita, selama-lamanya akan menjadi kekurangan. Tetapi kalau kita tidak berpikir seperti ini, kita berpikir cara Kristus. Apa yang merupakan kekurangan dalam hidup kita di mata manusia, itu tidak lagi mengikat kita. Anda paham? Perkataan keeping up ataupun tidak mau ketinggalan sudah menunjukkan kau dalam situasi mau mengejar, mau berlomba. Jangan hidup begitu. Daud tidak ada prinsip ini. Dia tidak mau keep up. Dia mau macam abangnya. No. Dia mau lebih hebat dari Raja Saul. No. Dia mau tunjuk megah. Dia dapat mengalahkan Goliat. No. Daud tidak ada prinsip tidak mau ketinggalan. Daud hanya pedulikan satu hal. Hatinya cuma mengejar hal-hal kerajaan Allah, hal-hal Allah. Maka itulah kenapa bila dia dengar Goliat, dia terus berani melawan Goliat. Walaupun dalam situasi yang merugikan, dia masih tetap bangkit untuk menewaskan Daud. Pada hari ini kalau kamu rasa kamu di dalam situasi yang merugikan, mungkin perlu berdoa dan bertanya pada Tuhan, kenapa? Nah kalau itu terjadi karena ada sikap dalam dirimu, kamu mau mengejar, tidak mau ketinggalan. Apa yang orang lain ada, kau harus ada. Kau lihat orang lain jodoh 25 tahun, kau pun mau 25 tahun. Tidak boleh kalah. Bila orang sudah bernikah berbulan madu di Singapura, kau mau lebih jauh lagi. Mau lebih jauh lagi masuk laut, lah itu saudara-saudari. Nah, kalau kamu selalu berpikir begitu, saya bisa jamin hidup kau akan selalu banyak kekurangan. Tetapi kalau pikiran kita adalah tentang kerajaan Allah, wow, lain. Dan saya mau tutup dengan memberi penjelasan kenapa. Cerita Daud dengan Goliat bukan meminta kita menjadi seperti Daud. No, bukan. Saya rasa kalau itu jawabannya, firman Allah bisa habis di perjanjian lama saja. Tidak. Saya sekarang sudah yakin dan belajar bahwa Tuhan tidak minta kita menewaskan Goliat di sekeliling kita. Kau jadi seperti Daud, kau tewaskan Goliat. Kau jadi seperti Daud, kau tewaskan Goliat. No. Saya yakin Goliat sudah ditewaskan oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kemenangan itu. Saya jelaskan. Apa sebenarnya si Goliat? Dan siapa itu Daud? Goliat itu bagi saya pemberontakan. Itu lambang pemberontakan. Kenapa? Sebab Raja Saul, raja orang Israel yang pertama itu dijadikan raja karena pemberontakan. Karena umat Israel memberitahu Nabi Samuel, kami mau raja. Orang lain ada raja, kami pun mau raja. Tengok raja bangsa itu, megah sekali. Macam Brad Pitt, bila dia tonggang kuda. Kami nggak ada raja, kami ada kau saja Nabi. Kami mau raja. Carilah pada kami raja yang paling macho, paling tinggi. Siapa? Raja Saul. Itu apa? Pemberontakan. Tuhan sudah melalui Nabi Saul memberi amaran. Kau ada raja, raja ini akan mengambil cukai, akan mengambil anak-anakmu. Tapi mereka masih mau raja. Jadi sekarang mereka dicabar oleh Goliat, tapi Raja Saul tidak dapat membuat apa-apa. Karena apa? Mereka sudah memberontak. Karena mereka sudah tidak lagi percaya bahwa Tuhanlah Tuhan mereka. Tapi mereka mau ada raja. Sekarang raja itu sudah menggagalkan mereka. Betul atau tidak? Jadi Goliat itu pemberontakan. Hasil pemberontakan kita. Kita menolak Tuhan dalam keuangan kita. Kita menolak Allah dalam kerja kita. Kita menolak Allah dalam rumah tangga kita. Kita memberontak. Tapi Daud datang. Dan itulah Kristus. Bagaimana dia tewaskan Goliat? Batu itu sampai pada tengkorak Goliat dan Goliat tersungkur. 2000 tahun yang lalu Kristus memacahkan salibnya di atas bukit yang bernama Tengkorak. Sama seperti batu itu landing di kepala Goliat sampai Goliat tersungkur. Kristus memacahkan kayu salibnya di atas bukit Tengkorak. Dan disitulah Kristus membuka jalan. Supaya semua orang yang memberontak hari ini tidak lagi dilihat sebagai pemberontak. Tapi kalau kita percaya sama dia, kita sudah diterima sebagai umat yang lebih dari pemenang. Ada amin.
Maka saudari dengan saya tidak perlu bertarung dengan Goliat. Tapi kita hanya perlu hidup dalam kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus. Kemenangan apa itu? Ada satu firman Matius 6:33. Yesus kata apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan segala sesuatu itu akan ditambah kepada kamu. Bukankah ini lebih bagus dari coba bersaing, tidak mau ketinggalan dengan keluarga Budi Hartono? Betul? Kalau kita hidup seperti itu dan memberontak, kita akan selalu ketinggalan. Karena orang lain ada, kita mau kejar, kita mau kejar. Tapi Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Allah sendiri akan tambahkan apa yang kau mau. Itu apa? Itu adalah kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita tidak perlu hidup di dunia khawatir seperti orang-orang dunia. Tapi kita hanya perlu berpikir tentang kerajaan Allah. Dan Allah akan berikan apa yang kita mau. Saya berikan 2 ayat dengan cepat supaya lebih jelas. Di dalam perjanjian baru Filipi 1:12-18. Paulus dalam akhirnya dia berkata, aku sukacita dan tetap bersukacita. Siapa orang begini bisa sukacita dan tetap bersukacita? Saya mau jadi seperti itu. Kalau kamu baca cerita ini, kamu akan lihat. Paulus berkata, saya sudah dipenjara. Tapi karena saya dipenjarakan, Tuhan telah menggunakan situasi yang merugikan ini untuk mengkabarkan Injilnya. Dan sekarang makin banyak orang berani mengkabarkan Injil. Wow. Malah Paulus berkata, ada yang mengkabarkan Injil dengan cara bagus, ada yang mengkabarkan Injil dengan cara tidak bagus. Paulus kata, it's okay. Asalkan Injil dikabarkan. Saya sukacita dan tetap sukacita. Ini apa? Ini adalah seorang yang tidak memikirkan tentang dirinya, tetapi tentang kerajaan Allah. Jadi apa yang merugikan dalam hidupnya, Tuhan sudah ubah menjadi keuntungan. Amin. Dari sini kita belajar, bukan apa yang saya mau, bukan tentang saya, tapi apa yang kerajaan Allah mau. Orang-orang begini tidak akan pernah kalah. Yang terakhir di 2 Korintus pasal 2 ayat 12 hingga 15. Paulus berkata dengan gereja di Korintus, saya mau melawat tempat ini. Tetapi saya tidak sempat. Kenapa? Sebab Paulus sebenarnya mau mencari satu orang temannya. Dia tidak jumpa. Jadi karena dia tidak jumpa, dia tidak pergi ke tempat itu. Dia pergi ke tempat lain. Walaupun Tuhan sudah buka pintu pelayanan, dia tidak pergi. Dia pergi tempat lain. Tapi Paulus berkata apa? Terpujilah Allah yang selalu memimpin kita di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan kemenangan di dalam Kristus. Karena kemana saja kita pergi, kita akan berikan bau-bau haruman untuk orang-orang yang binasa. Soalnya bukan di mana aku berada, tapi apa yang ku bawa. Wow, saudara-saudari, hidup kau sangat berharga. Mungkin pada hari ini kau di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin pada hari ini banyak perkara yang merugikan hidup kamu. Tapi ada berita baik. Yesus sudah menewaskan Goliat yang paling besar, yaitu pemberontakan kamu dan pemberontakan saya. Sama seperti Goliat tersungkur karena batu di tengkoraknya. Pemberontakan kita juga tersungkur. Upah yang kita harus bayar, denda yang kita harus bayar, penghukuman yang saudara-saudari dan saya harus bayar karena pemberontakan kita. Tuhan Yesus sudah selesaikan di Bukit Golgota. Apa bahagian kita sekarang? Kita bisa hidup dalam jalan kemenangan yang dibawa oleh Daud. Kita hanya perlu pikirkan hal-hal kerajaan Allah. Hanya pikirkan tentang kebenaran Allah. Dan Tuhan akan berikan semua yang kita perlukan. Anak-anak kau di sekolah yang tidak berapa baik pada waktu ini. Anak-anak kau mungkin dalam situasi di mana pelajaran online tidak sempurna. It's okay. Tiap-tiap hari ambil 10 menit. Duduk dengan dia, buka firman dengan dia. Sabar dia untuk percaya Tuhan. Bagi tahu sama dia sampai dia paham. Masa depan kau bukan di dalam tangan komputer. Masa depan kau bukan dalam tangan iPad. Masa depan kau bukan dalam online teaching. Your future is dalam hal-hal kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Saya boleh jamin, walaupun anak kau ada kekurangan pada waktu ini, bila dia besar, dia akan menjadi orang yang pemenang. Itulah
janji yang Tuhan berikan pada kita. Kau mungkin kata, pastor saya tidak dekat dengan Tuhan, saya kadang-kadang jauh dari Tuhan, saya selalu memberontak. Ya, Goliat itu sudah ditewaskan. Kau tidak perlu tewaskan Goliat itu lagi. Kau hanya perlu berjalan dalam kemenangan itu. Maka saudara-saudari, mari kita percaya dan yakin. Kita andalkan kekuatan Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan. Sambil kita andalkan kekuatan Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan hanya untuk pikirkan apa yang ada di atas. Hanya memikirkan kerajaan sorga, kerajaan Allah yang ada di bumi. Dan hidup kita akan dijaga oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir. Jangan jadi seperti askar Israel yang terperangkap 40 hari, tidak bergerak, tidak lakukan apa-apa, hanya tunggu. Hanya pikirkan kenapa saya di situasi begini, kenapa saya lebih pendek dari Goliat. Kenapa pedang saya lebih pendek dari pedang Goliat? Oh tidak. Jalanlah dalam kemenangan yang diberikan oleh Daud. Dan kita lakukan hal-hal kerajaan Allah. Karena Yesus telah berikan kita kemenangan. Ayo kita sembah Tuhan pada waktu ini. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian Tuhan. Haleluya Yesusku. satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satu halnya, di mana saja kamu berada, kalau di ruang tamu, di kamar tidur, oh angkat tangan kamu. Oh beritahu Tuhan, segala yang merugikan dalam hidup saya itu tidak akan menghalang saya. Tapi kau mampu berkarya Tuhan untuk mengubahnya menjadi yang menguntungkan saya. Haleluya Yesus. Sumber kedamaian Tuhan. Haleluya Yesusku. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Sumber penyembuh, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Di mana saja kamu berada, pada hari ini mari kita angkat tangan sama-sama. Dan saya mau doakan supaya kebenaran firman Tuhan, berita baik yang ada di dalam Yesus Kristus akan melanda dan bertakhta dalam hatimu. Supaya kita tahu, walaupun situasi di keliling kita tidak menguntungkan, merugikan, tetapi Allah sudah berkarya dan Allah akan tetap berkarya. Haleluya. Bapak, kami doakan semua kami yang menonton, yang mendengar, yang dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mungkin karena COVID, mungkin karena latar belakang kami, atau mungkin kedua-duanya sekali Bapak. Sehingga kami memikirkan kami tidak bisa maju, kami tidak dapat bersaing dengan orang lain. Kami tidak setanding dengan orang lain, kami akan ketinggalan, anak-anak kami akan ketinggalan. Bapak, hari ini kami bersyukur segala pemberontakan manusia, Yesus telah jawab soalan itu. Maka kami yakin dan kami percaya
bahwa bahagian kami hanya mencari kerajaan Allah. Bahagian kami ialah percaya bahwa ada rencana, ada tujuan, ada maksud Allah dalam hidup kami dan keluarga kami. Untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami. Di tempat kerja kami, di tempat kuliah kami. Ada rencana, ada kerajaan Allah yang telah diletakkan di situ. Dan disitulah yang kami cari. Itu yang kami pentingkan, itu yang kami pegang ya Bapak. Dan di saat kami tangkap kebenaran ini dan konsep ini, kami tahu semua akan ditambahkan kepada kami. Apa yang perlu kami makan, apa yang perlu kami minum, apa yang perlu kami pakai untuk hidup, semua ditambahkan dalam hidup kami. Dan kami berjalan dalam kemenangan itu. Oh Bapa, kami doa supaya tidak ada jemaat yang hidup dalam ketakutan. Tidak ada satupun yang mendengar yang seperti askar Israel yang duduk 40 hari menunggu dan menunggu dan menunggu. Oh tidak Bapa. Seperti Daud Bapa, walaupun kami serba kekurangan, kami tetap dapat melakukan apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sukses, kami berhasil karena Yesus yang memimpin kami ke jalan kebenaran. Segala janji-janji Allah di dalam Kristus pasti ya dan amin. Haleluya. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada sesiapa yang mendengar dan kamu belum mengenal Tuhan Yesus, kamu sudah dengar firman ini, ataupun mungkin ada teman-teman yang sudah pernah beritahu kamu, ada Tuhan Juru Selamat namanya Yesus. Dia penyembuh, Dia pemulih, Dia membawa kedamaian seperti lagu tadi. Dan kamu mau tahu, lepas habis ibadah ada doa dalam Zoom. Masuk ke dalam doa Zoom itu dan carilah kami. Kami ada pastor-pastor di situ. Kami bisa melayani Anda, kami ada pemimpin di situ, kami bisa buat one by one. Amin. Jadi Tuhan berkati, kita bertemu lagi. Amin, saudara-saudari. Amin.